Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini perkenalkan saya dari kelompok C2 Basis Data kelas C. Jadi di sini kita akan mensimulasikan bagaimana cara meng-create basis data di MySQL. Yang pertama adalah basis data di suatu toko kue dan yang kedua adalah basis data di perpustakaan. Jadi kita mulai aja yang pertama basis data di toko kue. Jadi nama basis datanya adalah Ananda Pembelian. Di sini bisa dilihat saya udah nulis langkah-langkahnya beserta nanti sintaknya yang akan kita apply di MySQL. Oke. Yang pertama kita akan membuat basis data Ananda Pembelian dengan nama Ananda Pembelian 014 karena digit NIM terakhir saya 014. Oke, di sini saya sempat nyoba di Ananda Pembelian 014 sebelumnya, jadi saya drop dulu database-nya. Oke, kita buat ulang create database-nya. Oke, kita create database. Setelah kita create, kita use, karena use ini biasanya digunakan sebelum kita nge-create tabel-tabel yang ada di basis datanya. Jadi kita create basis data Ananda Pembelian 01, lalu use Ananda Pembelian 014. Ya, langsung aja kita apply ke sini. Oke, di sini ada create data query oke. Jadi aman, nggak ada error, dan use Ananda Pembelian juga nggak ada error. Oke, selanjutnya kita akan nge-create tabel pertama kita, yaitu tabel kue, di mana di dalam tabel kue itu ada kode kue dengan tipe data varchar 4 dan nama kue varchar, lalu di dalamnya terdiri dari 25 varchar. Oke. Jadi sintaknya adalah create table kue, kurung buka, kode kue itu pakai kode underscore kue, varchar dalam kurung 4, nama kue, varchar, kurung buka, kurung tutup 25, lalu kurung tutup karena ini kurung tutup dari kode kuenya. Dan jangan lupa isi titik koma. Oke, kita pindahin ke sini. Oke. Query oke, gak ada error. Kita lanjut. Di sini kita akan tambahkan kolom harga satuan di tabel kuenya. Nah, caranya adalah kita ambil tabel kuenya dulu dengan alter table, lalu nama tabelnya adalah tabel kue. Jadi alter table kue, kita mau menambahkan itu biar lebih gampangnya menambahkan dalam bahasa Inggris itu add. Jadi di sini sintaknya add harga satuan, dan tipe data harga satuan tuh biasanya integer. Jadi integer kodenya int. Jadi alter table kue add harga satuan int. Oke, kita kopas. Kita pindahin ke command form-nya. Oke, aman. Nggak ada error masih. Dan yang keempat adalah ubah kolom kode kue menjadi primary key dengan nama primary key PK kue pada tabel kue. Jadi yang pertama harus kita buat adalah kita alter tabel kuenya, lalu kita change, kita buat perubahan pada kode kue menjadi PK kue. Ini sintaknya. Dan kita juga harus nge-add primary key-nya. Jadi di sini harusnya setelah diubah dia dijadiin primary key PK kue. Oke. Kayak ini sintaknya. Kita pindahin ke sini. Apa dia aman? Oke, aman. Jadi kalau kita lihat cara kita ngeliat gimana bentuk tabelnya itu pakai sintak desk plus nama tabelnya. Nama tabelnya kan kue, titik koma. Oke.
Ini bakal kelihatan. Di sini kode kuenya udah ada, tipe datanya varchar, nama kue varchar juga, harga satuan integer, udah ketambah tadi, dan PK kode kue yang di sini tadi udah berubah jadi PK kue dan dia jadi primary key, makanya nullnya null, status nullnya null. Oke, selanjutnya adalah kita bakal buat tabel yang kedua, yaitu tabel bahan bakunya. Sama kayak tadi, di sini di bahan baku isinya atau atributnya ada kode bahan baku, nama bahan baku, satuan, dan primary key-nya sama kayak tadi. Oke, bisa langsung kita copy, paste. Oke, nah ini kita lihat gimana bentuk tabelnya. Dash bahan baku. Oke, kayak gini. Jadi kode bahan baku udah jadi primary key-nya. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel BOM. Jadi tabel BOM itu ada kode kue dan kode bahan baku. Dimana kode kue dan kode bahan baku ini akan menjadi primary key dari tabel ini. Jadi kita pindahkan ke sini. Jadi kamu paham deh. Oke, aman. Selanjutnya adalah kita mau ubah kolom kode kue sama kode bahan baku ini menjadi foreign key. Dimana kode kue ini namanya nanti FK kode kue, dan kode bahan baku nanti namanya kode bahan baku. Maksudnya kode bahan baku dibedain namanya di kolom BOM ini. Jadi FK kode bahan baku gitu namanya nanti. Jadi ini biasa alter table BOM, drop primary key-nya. Kita drop dulu primary key-nya karena dua-duanya itu merupakan sebelum kita ubah ke foreign key, kita harus menghilangkan status primary key-nya supaya tidak terjadi error. Lalu baru setelah itu kita add foreign key-nya, yaitu kode kue yang mengacu pada kue. Jadi reference-nya kue, dan di tabel kue kode kue yang dimaksud di dalam tabel BOM itu adalah PK kue. Seperti itu, semoga kalian ngerti ya. Lalu ada add foreign key. Setelah itu kita mau add foreign key untuk kode bahan baku. Oke, maaf, di sini harusnya FK kode bahan baku. Di sini ada FK kode bahan baku. Oke, FK kode bahan baku referensinya ke bahan baku, yaitu kode bahan baku. Nah, di sini juga kita harus ngeubah nama kode bahan bakunya. Jadi di sini kan kode bahan baku, jadi kita akan ubah sebelum masuk ke sintaknya ini. Sintaknya adalah change, jadi nama awalnya kode bahan baku, ke FK kode bahan baku. Oke, ini koma. Oke, jadi saya jelaskan ulang. Yang pertama kita alter dulu tabel BOM, kita drop primary key-nya, lalu kita change, kita ubah kode bahan bakunya ke FK bahan baku, terus kita varchar ini ya, kita masukin
tipe datanya. Habis itu kita add foreign key-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita di sini ada yang dibilang di sini FK kode bahan baku nggak eksis di tabel. Coba kita pakai sekarang alter table BOM, kita lakuin change kode, kayaknya huruf besar, kode bahan baku, ke FK kode bahan baku varchar 3. Oke, titik koma. Oke. Lalu baru kita, berarti ini dihapus, change-nya dihapus. Oke, kita hapus, baru kita bisa ini. Oke. Harusnya aman. Oke. Sudah aman. Sekarang kita lihat BOM. Oke, udah. Kode kuenya udah jadi foreign key dan FK kode bahan bakunya juga udah jadi. Ini kalau dia primary key dia tulisannya pri, kalau dia foreign key dia bakal tulisannya mul. Oke. Lanjut. Kita bakal add keterangan di tabel ini. Jadi alter table BOM, kita mau nambahin kolom keterangan di sana. Jadi alter table BOM, kita add keterangan tipe data varchar 100. Oke, aman. Dan di sini bakal dijelasin gimana caranya misalnya kalian nanti mau ngubah keterangan yang tadi tipe datanya varchar itu menjadi teks. Nah, kalau mengubah tuh kita kan biasanya pakai change, tapi untuk mengubah tipe data yang kita pakai itu adalah modify atau modifikasi, karena yang kita ubah itu bukan namanya tapi tipe datanya. Kita pakai modify, yaitu alter table BOM modify keterangan teks. Oke, kita coba BOM. Oke, ada keterangan udah tertambah dan tipe datanya teks. Tadi sebelumnya kalau kita BOM itu nanti tipe datanya bakal varchar 100 gitu. Lalu selanjutnya kita bakal drop tabel keterangan karena keterangan sepertinya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi untuk menghapus keterangan kita pakai sintak drop. Jadi tetap alter table BOM-nya dulu, habis itu kita drop keterangannya. Oke. Aman. Sekarang coba lagi sekali. Ya. Keterangannya udah kehapus. Oke, sekarang kita bakal create tabel pembelian. Di dalam pembelian itu ada nomor nota, tanggal beli, total jual, diskon, total bayar, jatuh tempo, kode pemasok, di mana primary key-nya itu nomor nota, foreign key-nya kode pemasok yang mengacu pada pemasok. Oke. Sintaknya masih sama, create. Masukin aja semua atributnya termasuk ini. Nah, kita coba. Yang keluar bakal error karena kita lihat foreign key-nya di sini. Foreign key-nya adalah kode pemasok. Referensinya atau mengacunya pada pemasok, pada tabel pemasok. Sedangkan kita belum buat tabel pemasoknya sama sekali. Jadi itu komputernya istilahnya tidak
mengerti dengan perintahnya, bingung dengan perintahnya karena kita belum buat tabel pemasok. Gimana caranya mengacu pada pemasok? Jadi sekarang kita akan buat tabel pemasoknya. Ini. Jadi create tabel pemasok, kita akan nge-create sama kayak tadi, masukin semuanya. Isinya kode pemasok dengan varchar 3, nama pemasok, varcharnya 25, lalu primary key-nya set ke kode pemasok. Oke, Oke. Sesudah ini, sekarang baru kita bisa membuat tabel pembelian dengan foreign key-nya kode pemasok. Oke. Kita deskripsikan pembelian. Oke. Ini kita lihat FK kode pemasoknya udah menjadi primary key. Oke, selanjutnya kita ke tabel, kita akan buat tabel detail beli. Isinya di dalamnya ada kode bahan baku, nomor nota, di mana kode bahan baku ini akan mengacu pada tabel bahan baku dan nomor nota bakal mengacu pada tabel pembelian. Jadi create tabel detail beli, masukin semuanya, lalu kita set foreign key-nya dan mengacu pada tabel apa dan namanya apa. Oke, ini juga create, copy, kita pindahin ke sini. Oke, aman. Nah, ini sekarang kita bakal nambahin primary key karena tadi kan kita cuma ngeset foreign key-nya aja, sedangkan primary key-nya belum. Sekarang kita bakal ngeset primary key. Caranya itu adalah alter table. Pertama kita di sini kita bakal nambahin dulu namanya PK detail beli karena ini kan cuma 2 aja atributnya tadi, kode bahan baku dan nomor nota, dan itu nggak bisa dipakai primary key. Jadi kita buat primary key yang baru namanya PK detail beli, varchar 7 kita add dulu itu, baru setelah itu kita add primary key-nya PK detail beli. Oke, kita des detail beli. Oke, ini PK detail beli. Dia udah jadi primary key di sini. Selanjutnya ada pembayaran, tabel pembayaran. Di dalamnya ada nomor kwitansi, total bayar, tanggal bayar, nomor nota. Dan primary key-nya tuh nomor kwitansi dan nomor nota tuh akan jadi foreign key yang acuannya adalah tabel pembelian. Sama kayak tadi, masih sintaknya. Kita langsung kopas saja. Oke. Aman, kita coba des pembayaran. Oke, ini bakal keluar udah jadi primary key dan nomor nota udah jadi foreign key-nya. Lalu selanjutnya kita akan buat tabel akun. Nah, tabel akun ini kita ada kode akun, nama akun, dan header akun. Di mana header akun ini akan mengacu pada tabel akun itu sendiri. Karena kalau kita lihat diagram IRD-nya, itu dia ini termasuk unary relation. Jadi dia berelasi dengan dirinya sendiri. Dan
header akun itu akan mengacu pada akun di kode akun, karena nanti ada 2 akun, yang satu jadi header, yang satu cuma akun biasa, seperti itu. Makanya foreign key-nya di set header akun yang mengacu pada dirinya sendiri. Oke, sip. Lalu kita des akun. Oke, ini udah ada primary key dan foreign key-nya. Lalu kita akan create tabel jurnal pembelian. Jadi ada kode akun, nomor nota, posisi DRCR, nominal, dan primary key-nya di sini ada 2 karena salah satunya itu kurang untuk dijadikan primary key. Jadi primary key-nya adalah dua-duanya. Jadi kode akun dan nomor nota. Foreign key-nya itu ada, foreign key-nya juga 2 kode akun sama nomor nota karena kode akun itu diambil atau diacu dari akun, sedangkan nomor nota diacu dari pembelian. Jadi setelah kita set primary key-nya, kita set foreign key-nya beserta acuannya, referensinya di mana untuk keduanya. Jadi di sini tabel jurnal pembelian, kode akun dan nomor nota itu bertindak sebagai primary key dan foreign key. Oke, kita des jurnal pembelian. Oke, di sini ditulisnya cuma pri aja karena primary key itu yang utama. Jadi kalau ada double, dia punya double status atau double key, dia primary key dan foreign key yang akan terlihat di tabel adalah primary key-nya aja. Oke, yang terakhir kita bakal buat jurnal pembayaran. Jadi di jurnal pembayaran ini ada kode akun. Kalau tadi kan tetap kode akun. Kalau tadi ada nomor nota, di sini ada nomor kwitansi karena yang diacu itu adalah pembayaran, yang kalau tadi yang diacu itu pembeliannya. Jadi sama kayak tadi, cuma reference foreign key referensinya aja yang berbeda. Referensinya di pembayaran, kalau tadi di pembelian sama banget kayak tadi. Jadi ini tinggal kita kopas. Oke, itu dia, dan kita des jurnal pembayaran. Oke, ini yang keluar. Oke, jadi itu dia cara untuk membuat database di suatu toko kue Ananda Pembelian 014. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas yang nomor 2, yaitu basis data dalam suatu perpustakaan. Oke, ini kita exit dulu. Bye. Oke, jadi sekarang kita akan membuat database kedua, yaitu database suatu perpustakaan. Jadi di sini sebelumnya saya sudah buat dalam bentuk PDF. Sintaknya seperti apa nanti kita tinggal pindah. Pertama kita bakal nge-create database-nya. Sintaknya create database dari nama database-nya database perpustakaan Sukabaca. Jadi tinggal kita copy saja. Oh, di sini tulisan create-nya kurang E. Oke, lalu kita bakal use
base dari Perpustakaan Suka Baca untuk nge-create tabel-tabel. Jadi sintaknya use plus nama database-nya. Kayak gini. Oke, udah. Yang pertama kita akan nge-create tabel buku. Jadi di dalam tabel buku tuh ada ID buku yang tipe datanya varchar, string 5, judul tipe data varchar 100, pengarang varchar 50, penerbit varchar 50, dan tahun terbit tipe data date. Kita pindah ke sini. Oke, masih oke. Lalu kita akan menambahkan constraint berupa primary key-nya yaitu ID buku. Jadi sintaknya alter table buku add constraint primary key ID buku. Sebenarnya tanpa ditambahin constraint pun itu bisa. Jadi kita kopas. Kita hapus saja constraint-nya. Oke, masih aman. Lalu selanjutnya kita akan nge-create tabel baru, yaitu tabel dari kategori buku. Yang di dalamnya tuh ada atribut ID kategori yang tipe datanya char string 3, itu lalu ada nama kategori, tipe datanya varchar 20, lalu keterangan tipe data teks, dan primary key ada ID buku, ID kategori, sorry. Jadi kita kopas, C, Ctrl V. Oke. Kita ulang kopasnya. Di sini di nama kategorinya itu kurang isi tipe data varchar, keterangan teks, primary key-nya ID kategori. Oke, masih aman. Lalu di dalam tabel buku ini kita juga mau nambahin constraint berupa foreign key, yaitu dari kategori buku. Tadi kan di kategori buku primary key-nya ID kategori. Jadi nanti di tabel buku dia akan berubah menjadi foreign key-nya. Jadi sintaknya alter table buku, terus add ID kategori char 39. Kita buat aja dulu char 39. Terus add foreign key-nya ID kategori. Jadi kita harus nambahin ID kategori dulu di dalam tabel bukunya, lalu baru kita tambahkan dia sebagai foreign key, dan kita kasih reference yang artinya ini akan mengacu pada tabel kategori buku, yaitu namanya dalam atribut ID kategori. Terus di sini ada on delete cascade, on update cascade. Itu artinya nanti jika terjadi perubahan dalam tabel parent atau tabel kategori buku, nanti di tabel child-nya otomatis itu akan ke update. Dan begitu juga kalau ada perubahan dalam bentuk delete. Oke. Kita kopas. Oke, di sini reference-nya kurang S. Oke, itu aja sepertinya.
Pak. Oke, masih aman. Lalu karena tadi di table parent-nya yaitu table kategori buku, ID kategori itu tipe datanya char, sedangkan di char dan stringnya 3, sedangkan di sini char 39. Kita mau coba ubah, apakah bisa dengan kondisi on delete on update cascade ini bisa diubah. Oke, sekarang coba kita ubah dengan sintak ini, alter table buku modify ID kategori char 3. Lalu baru kita add foreign key-nya lagi ID kategori, mengacu seperti biasa. Oke, ini reference-nya kurang. Oke, kita coba. Oke, ini error ya, karena yang pertama itu kita ngeset dia di kondisi on delete cascade on update cascade. Jadi yang harus diubah itu table parent-nya. Cuma dari awal emang udah nggak sesuai tabel parent sama tabel child-nya. Kita coba di desk buku. Lalu desk kategori buku. Oke, di sini karena kita ngeset tadi di ID kategori itu caranya 3. Di sini pas setelah dia jadi setelah dia jadi foreign key caranya 39. Di sini nggak bisa berubah karena emang caranya 3. Jadi yang harus dilakukan, yang paling cepat untuk dilakukan adalah kita hapus drop tabel bukunya dan buat tabel buku yang baru. Jadi sintaknya drop table buku. Oke, sekarang kita mau create lagi tabel bukunya. Nih. Oke, kita set primary key-nya. ID buku. Sorry, harusnya kita alter dulu table bukunya. Lalu kita add primary key yaitu ID buku. Oke, nggak ada masalah. Lalu kita bakal tambahin ini. Oke. Bentar. Nah, ini tadi tinggal kita ganti aja. Kategori caranya tiga reference. Oke, udah dan lalu selanjutnya kita akan nge-create tabel kategori member yang di dalamnya ada ID kategori member, nama kategori member, dan primary key-nya ID kategori member. Sini kita kopas. Oke. Terus kita coba
lihat gimana dash kategori member. Oh sorry, di sini kategori. Dash kategori member. Oke, ini jadinya. Lalu selanjutnya kita akan coba gimana caranya untuk drop si primary key-nya atau hilangkan primary key-nya. Hilangkan status constraint primary key-nya dengan cara alter table seperti biasa, kategori member. Lalu kita akan drop primary key. Oke. Kategori. Oke, udah. Sekarang kita dash kategori member. Oke. Lalu kita akan coba ngehapus table kategori membernya, yaitu dengan sintak drop table kategori member. Simple. Oke. Salah lagi harusnya kategori karena tadi ada tipe kategori member. Oke. Nah, karena kita udah ngedrop, kita akan coba buat tabel baru dengan nama table member. Jadi di sana bakal ada ID member, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, jumlah saudara. Jenis kelamin tuh tipe datanya enum. Enum itu tipe data di mana hanya ada satu pilihan. Di sini pilihannya P atau L. Tanggal lahir, date, jumlah saudara itu tipe datanya integer, nomor telepon itu varchar, primary key-nya ID member. Oke, kita coba. Oke, kita run. Oke. Lalu coba kita dash. Member. Oke, nih. Key-nya ada tulisan pry-nya di key. Oke, lalu kita coba gimana caranya untuk menghilangkan atribut jumlah saudara. Itu sintaknya adalah alter table, nama tabelnya member, nama tabelnya member. Habis itu kita akan drop atau hilangkan jumlah saudaranya. Jadi itu sintaknya. Oke, coba. Oke. Sekarang coba kita dash member. Oke, bisa dilihat jumlah saudara udah, atribut jumlah saudara sudah tidak ada lagi. Lalu sekarang kita create tabel baru, yaitu namanya tabel peminjaman. Dengan atribut ada ID peminjaman, tipe data char, tanggal pinjam, tipe data date, tanggal kembali, tipe data date, jumlah pinjam dengan tipe data integer. Bawa ke sini. Oke.
cek peminjaman. Oke. Selanjutnya ada kita akan nge-add primary key, yaitu ID peminjaman sebagai primary key-nya. Seperti biasa, alter table-nya dulu, yaitu peminjaman, lalu kita buat add primary key-nya ID peminjaman. Copy, paste. Oke, di sini altarnya harusnya alter. Oke, ada masalah? Ada spam. Oke, lihat di sana ID peminjaman udah jadi primary key-nya. Oke, sekarang di tabel peminjaman kita mau nambahin ID karyawan dan ID member. Tambahin dulu alter table peminjaman, lalu add ID karyawannya tipe data varchar string 8, lalu isi koma, lalu add ID member varchar 10. Oke. C. Ini lagi alternya. Alter. Oke. Lalu ID member itu dan ID karyawan kita akan jadiin foreign key-nya. Yang pertama ID membernya dulu. Ya, sama seperti kita menambahkan foreign key pada kategori member. Sintaknya sama, cuma nama tabelnya dan nama foreign key-nya yang beda. Jadi sintaknya bersama. Alter. Oke. Lalu selanjutnya adalah ID karyawannya. Sama kayak tadi, ID karyawan itu mengacu pada peminjam. ID karyawan sebentar. Oke. Ini. Nah, di sini ada kasus di mana kita akan nambahin foreign key-nya ID karyawan yang mengacu pada tabel karyawan. Namun tabel karyawan di sini tuh belum terbentuk. Jadi ini pasti jadinya error. Oke, ini references dari tabel karyawan. Titik 2. Di sini dibilang foreign key constraint is incorrectly formed karena untuk tabel karyawan sendiri itu belum terbentuk. Jadi kita perlu add tabel karyawannya. Ini harusnya karyawan ya. Jadi ada ID karyawan, nama karyawan, ada nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, pendidikan terakhir, dan primary key. Kita set primary key-nya ID karyawan. Oke.
Kita perbaiki dulu tabel. Ini harusnya tabel karyawan. Oke, and kurung tutup lagi. Oke, aman. Sekarang kita coba, guys. Oke, kayak gini. Jadi karyawannya udah jadi primary key. Lalu selanjutnya kita akan membuat ID karyawan menjadi foreign key di tabel peminjaman. Sama kayak tadi, alter table peminjaman, add foreign key-nya ID karyawan, reference-nya ini harusnya karyawan. Oke, C. Oke, kita ubah reference-nya di karyawan, yaitu ID karyawan. Oke. Coba guys, karyawan. Oke. Ini kita bisa, harusnya desk tabel peminjaman. Oke, kita lihat di sini ID karyawan sama ID member udah jadi foreign key, yaitu mul 2 ini, itu artinya dia udah jadi foreign key. Lalu the last step yaitu kita akan nge-create tabel detail peminjaman. Jadi detail peminjaman itu ada ID peminjaman, ID buku, di mana keduanya ini sama-sama berperan sebagai primary key dan foreign key. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah create dulu tabel detail peminjaman dengan ID peminjaman char 5, ID buku char 5, dan primary key-nya kita set di ID peminjaman dan ID buku karena mereka sama-sama jadi primary key. Oke, C. Oke. Error. Line 1. Oke, coba sampai sini aja. Ntar, oh ini kurang tanda, kurung lagi satu, kurung tutupnya, penutupnya belum ada. Oke, udah oke. Sekarang kita akan set foreign key-nya. Jadi kita buat satu-satu. Alter table alter table peminjaman dari
detail peminjaman, lalu kita add foreign key-nya. Foreign key-nya ada ID peminjaman. Kita pakai ID peminjamannya dulu. Pinjaman. Reference-nya adalah tabel peminjaman dengan nama ID peminjaman juga. ID peminjaman. Oke, coba kita run. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita coba di ID buku. Jadi alter sama kayak tadi, alter table detail peminjaman, harus itu add foreign key ID buku reference. ID buku, referensi buku, ID buku juga. Oke, kita coba kan. Kita coba dash bukunya. Oke, jadi ID buku udah jadi primary key. Kita coba. Oke, ini referensinya ternyata kurang S. Oke, kita tambahin S. Harusnya bisa sekarang. Oke, udah. Jadi ini adalah tahapan untuk membuat database perpustakaan Sukabaca. Sekarang kita deskripsiin satu-satu tabelnya. Tadi ada tabel, yang paling pertama ada tabel buku. Oke, udah. Kita fullkan. Oke, yang pertama ada tabel buku. Yang kedua ada tabel kategori buku. Kategori buku. Oke, ini dia kategori buku. Lalu ada table member. Oke. Lalu ada tabel peminjaman. Lalu ada tabel tadi detail peminjaman. Oke, baik. Itu dia tabel-tabel yang terbentuk dari database suatu perpustakaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita akan exit.